Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5 mata kuliah KKL. Saya sendiri Natasha Intan Pratiwi. Ada teman saya Alusia Syafa, Erna Madalena, Riko Erianto, dan Afif Bintang. Kami akan mempresentasikan tentang PT Sritek yang berada di Njati Sukoharjo. Sedikit profil tentang PT Sritek. PT Sritek yaitu perusahaan tekstil yang sekarang sudah mendunia lebih dari 50 negara di dunia. PT Sritek dulu mengawali usaha kecilnya yaitu UD Sri Rezeki di Pasar Klewer pada tahun 1966. Didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1980. Berkembang menjadi PT Sri Rezeki Isman yang berada di Sukoharjo pada tahun 1992. Diresmikan oleh Bapak Presiden yang kedua yaitu Bapak Soeharto. Kemudian 2009 melakukan perluasan pabrik yang diresmikan oleh Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Sritek mempunyai dua divisi, yaitu divisi tekstil dan divisi garmen. Untuk divisi tekstil terdiri dari spinning, yaitu pemintalan serat benang, ada weaving, yaitu penenunan benang, serta finishing atau pewarnaan pada kain. Untuk divisi garment atau konveksi terdiri dari uniform dan fashion dengan memproduksi berbagai seragam militer. Sritek mempunyai 3 prinsip utama yang membuatnya tetap eksis dalam persaingan global, yaitu dengan menghasilkan kualitas yang terbaik, pengiriman yang tepat waktu, serta harga yang bersaing. PT Sri Rezeki Isman atau yang disebut Sritek adalah perusahaan terbesar se-Asia Tenggara. Sampai saat ini sudah memiliki pasar domestik dan ekspor hingga ke seluruh dunia lebih dari 50 negara. Dengan jaringan yang luas, Sritek juga dapat mengembangkan market baru dunia hingga ke seluruh dunia antara lain Asia, Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Dengan luas pabrik sekitar 135 ha, kesuksesan Sritek tidak diraih dengan sekejap. Dengan dukungan dedikasi dan komitmen yang tinggi dari setiap karyawannya, yang lebih dari 20.000 karyawan dan 3 shift jam kerja, telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi kesuksesan perusahaan Sritek. Dari segi pendapatan, PT Sritek tumbuh sebesar 12,8% pada tahun 2008 sampai 2012. Kontribusi yang kuat dari pasar ekspor mencakup 54% dari total. Hal ini juga membantu perusahaan menghilangkan risiko korek pada bahan baku yang pada dasarnya berbasis komoditas. Dari kesimpulan bisa diambil PT Sritek adalah perusahaan terbesar tekstil dan garmen di Indonesia, bahkan termasuk di Asia Tenggara. Pendiri PT Sritek, HM Lukminto, berhasil menjalankan PT Sritek menjadi sourcing grafis secara vertikal tekstil dan garmen. Kegiatan usaha Sritek merupakan bisnis yang berisiko tinggi, di mana setiap langkah usahanya bergerak dalam angka yang besar untuk mencapai hasil yang presisi dan verifikasi. Oleh karena itu, Sritek memiliki 2 arah strategi, internal dan eksternal, sebagai acuan yang harus digunakan dalam menghadapi persaingan usaha serta mempertahankan kelangsungan dan perkembangan usaha di masa yang akan datang. Sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritek berhasil mencetak kinerja yang kuat di tengah situasi perekonomian global yang tidak menentu akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Konsistensi Sritek dalam industri tekstil dan produk tekstil mengantarkan Sritek pada puncak penjualan dengan perolehan pada semester 1 2019. Penjualan kotor perseroan tercatat meningkat sebesar 16,16% dibandingkan dengan semester 1 2018. Kenaikan tersebut merupakan pencapaian di atas rata-rata industri, mengingat perang dagang yang masih mencemaskan pasar. Perang dagang antara Amerika dan China itu, sisi negatifnya adalah barang-barang China yang akan masuk ke Indonesia secara ilegal atau yang tidak terkontrol. Ini yang terus kita komunikasikan dengan pemerintah supaya memproteksi industri tekstil itu sendiri, karena dari sisi Indonesia adalah market yang cukup menarik dengan adanya 250 juta populasi, itu ada market yang cukup besar. Tekstil dan pakaian jadi adalah sektor industri manufaktur yang tumbuh tertinggi pada kuartal 2 2019 sebesar 20,71%.
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri kertas dan makanan minuman. Industri tekstil tumbuh didukung oleh peningkatan produksi di beberapa sentra dan masih kompetitif di kancah internasional. Beraneka produk baru yang inovatif dan berkualitas tinggi pun dikembangkan oleh Sritex untuk memenuhi kebutuhan pasar. Khusus untuk seragam militer, sejak tahun 1994 Sritex bahkan telah memproduksi kebutuhan seragam militer di lebih dari 35 negara. Tekstil saat ini masih dalam budget, di mana opportunity yang kita dapatkan dari Amerika ya untuk ekspor itu kita bisa terus tingkatkan ya. Kita juga ada beberapa opportunity juga di mana adanya pemakaian yang kita yang inginkan di Amerika. Kita waktu kemarin itu ada trip bilateral bagaimana kita bisa menggunakan kapas Amerika lebih banyak tetapi juga ekspor ke Amerika lebih banyak. Ini juga salah satu opportunity ya di mana bisa meningkatkan industri tekstil pada umumnya di Indonesia. Sritex optimis industri tekstil di Indonesia tetap bertumbuh dan mampu berperan dalam perdagangan global.